Halo semuanya. Nah, dari Latsar hari ini kita kayaknya udah belajar dan diskusi ya tadi tentang isu-isu kontemporer yang dihadapi Indonesia. Nah, di podcast ini kita bakal bahas satu hal yang sepertinya menarik untuk kita bedah, yaitu stunting. Kita punya permasalahan dalam negeri yang bikin khawatir nih. Hasil survei status gizi Indonesia menunjukkan prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 masih mencapai 19,8%. Kira-kira satu dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting. Terus sebenarnya apa sih stunting? Orang-orang mungkin pikir stunting adalah soal anak yang pendek gitu. Tapi stunting kan sebenarnya bukan cuma urusan tinggi badan nggak sih? Nah, teman-teman di sini dari yang teman-teman tahu, sebenarnya stunting itu apa sih? Mungkin saya Mas Isyam. Wah, boleh Mas Nuh. Kalau setahu saya itu kan isu-isu stunting emang udah ramai ya. Apalagi waktu Mm, dulu ketika eh, sempat disinggung oleh Pak Wapres kita juga bahwa kekurangan apa namanya, kekurangan gizi seperti itu, gizi-gizi yang diperlukan mm, sehingga bayi itu tidak tumbuh dengan semestinya. Harusnya untuk umur sebulan katakanlah udah bisa 3 kilo, cuma di bawah itu. Nanti ke depannya gizi-gizinya semakin buruk dan tentunya pertumbuhannya tidak maksimal seperti itu. mm. Nah, setahu saya Kalau seperti dari itu, Mas Isyam. teman-teman yang lain ada nggak ya kira-kira insight tentang stunting itu apa sih? Terus tadi udah disampaikan sama Mas Nowo, umur 1 3 tahun. Nah, sebenarnya kapan sih anak-anak itu bisa kita bilang mengalami stunting gitu? Faktornya di umur berapa gitu? Coba ikut menyampaikan ya Mas Hisham. Kalau menurut aku nih stunting itu juga perlu banget untuk apa ya kayak ilmunya juga. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi untuk karena stunting ini bisa dari bayi, bisa dari kandungan, kita juga Hmm. perlu banget bahwa jadi orang tua itu harus mengetahui biar anaknya nggak stunting itu kayak apa. Nah, kebanyakan mungkin di Indonesia ini masih banyak kayak pendidikan atau apa yang eh, bisa kasih tahu ke ibu-ibu hamil mungkin agar bisa jaga kesehatan, jaga gizinya, minum asam folat kayak gitu-gitu. Jadi untuk mencegah stunting itu Hmm. sendiri. Jadi kayak pendidikan untuk ibu itu penting banget sih untuk anak ke depannya nanti. Mungkin itu. Setuju, Sama baik setuju itu saya sama Mbak Kartika. Terus kalau tadi kita udah bahas stunting itu apa, terus gimana sih biar orang-orang tuh tahu tentang stunting, gimana biar nggak stunting. Sebenarnya kalau kita bahas sekarang ini, bahayanya apa sih? Kita punya masalah di depan itu kayak gimana? Kalau angka stunting kita itu nggak turun-turun, kan kayaknya nggak mungkin kan stunting itu cuma tentang tinggi badan. Bahayanya buat Indonesia ke depan itu apa ya? Kira-kira. mungkin aku mau menanggapi sedikit Mas. Kalau terkait dengan stunting itu kan dia bukan cuma soal kesehatan saja, tapi juga itu dapat menjadi ancaman dari sebuah ketahanan bangsa gitu. Karena stunting itu kan tadi sudah disampaikan bahwa dia itu tidak hanya berdampak pada tinggi badan ya, tetapi juga berdampak pada perkembangan otaknya, terus kemudian adanya daya saingnya juga gitu. Jadi itu juga berpengaruh kepada ke generasi muda kita ke depannya nanti gitu. Jadi itu menjadi salah satu ancaman yang serius juga untuk ketahanan bangsa kita gitu. Ya, jadi dari kemampuan kognitifnya gitu ya. Kayaknya kalau anak-anak Indonesia banyak yang kena stunting, kayaknya kok nanti kita punya daya saing yang kurang bagus, bersaing dengan luar negeri dari segi kognitif paling tidak ya. Mungkin eh, Mbak Hansa ada bahasan lain nggak sih tentang stunting Nah, ini? kalau yang kita tahu, ternyata stunting itu nggak cuma melulu tentang kesehatan ya teman-teman. Karena kalau kita lihat ya dari permasalahan di balik itu bagaikan gunung es gitu. Jadi nggak cuma masalah kesehatan masyarakat, tapi juga apa sih penyebabnya yang menyebabkan itu terjadi begitu luas kayak gitu. Coba kita jujur sebentar deh. Di banyak desa, akses ke puskesmas itu kan masih jauh. Tenaga kesehatan kurang. Gizi seimbang jadi barang langka. Sementara di kota ini mungkin kita gampang nih beli vitamin atau cek ke dokter anak gitu. Jadi anak-anak di kota memiliki akses kesehatan yang lebih bagus daripada di desa-desa. Kurang lebih seperti itu. Apalagi di daerah-daerah yang jauh gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa permasalahan stunting ini sungguh kompleks dan sangat mempengaruhi materi kita hari ini ya, yaitu tentang ketahanan nasional kayak gitu. Nah, contohnya aja nih, apakah orang tua di pelosok paham nih soal gizi dan pola asuh? Mungkin teman-teman kayak ada pendapat mengenai ini deh. Mau nambahin, jadi banyak orang tua di pelosok itu yang mungkin nggak tahu infonya ya, kayak harus minum apa ketika hamil, harus harus kayak gimana.
apa makanannya yang baik buat janinnya. Jadi kan mereka karena kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan informasi mengenai kehamilannya itu, jadi mereka nggak tahu nih gimana cara memelihara kehamilannya agar lahir janin yang berkualitas gitu loh. Ya, betul. Jadi memang beberapa orang tidak mengetahui ya terkait hal itu. Padahal itu adalah hal yang sangat fundamental gitu loh. Nah, kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin nggak terkait hal yang udah Ines sampaikan tadi? Izin menambahin Mbak Kansa. Boleh, boleh. Masuk, Ya, Mas. mungkin ini sekedar pengalaman pribadi aja. Kalau di daerah pedesaan itu juga masih ada yang beberapa apa ya? Mungkin ini tidak terlalu berhubungan dengan stunting, cuma masih ada hal-hal yang dipercaya oleh orang dulu yang sebenarnya mungkin tidak baik untuk orang sekarang. Contohnya sebelum 6 bulan tuh diberi makan nasi atau makanan yang bukan nasi seperti itu. Mungkin itu juga akan mengganggu pencernaan dari bayi dan juga membuat tumbuh kembangnya itu kurang maksimal seperti itu. Mungkin juga ada jamu-jamu lain seperti itu yang menyebabkan justru sebenarnya nggak baik untuk diberikan di bayi seperti itu. Nah, yang disampaikan Mas Nowo juga tadi benar juga sih, karena kita lihat aja deh, bahkan dari orang-orang yang mungkin antara pasien dengan asuransi negara dan pasien umum gitu. Pasti pasien umum tuh bisa lebih eksplor banyak vitamin yang lebih memadai kan daripada teman-teman mungkin yang pakai asuransi gitu. Karena ada obat yang diklaim, ada obat yang nggak diklaim. Dari itu aja udah ada kesenjangan tertentu terkait pencegahan stunting yang nggak merata di Indonesia. Nah, kalau kita kulik lebih dalam, mungkin apakah sistem pendidikan kita mengajarkan hal-hal praktis nih seperti nutrisi dan lain-lain? Kok menurut teman-teman gimana nih terkait hal tersebut? Mungkin Mbak Tita kalau mau ngasih pendapat, Eh, Oke, aku coba kasih pendapatku dari aku sendiri. Memang sistem pendidikan itu benar-benar krusial untuk eh, mencegah stunting ya, karena stunting sendiri itu muncul ketika 1.000 hari pertama seorang anak itu dilahirkan. Kemudian setelah itu sangat diperlukan pendidikan untuk seluruh warga masyarakat. Dan tadi setuju dengan pendapatnya Mbak Kansa dan Mas Pranowo itu kalau kebanyakan orang-orang yang di Indonesia itu masih terpaku pada faktor-faktor tradisional seperti jamu dan kepercayaan-kepercayaan tradisional lainnya yang mana itu tidak bisa memenuhi gizi yang sepadan gitu. Jadi ketika gizinya tidak terpenuhi, maka anak tersebut tidak mendapatkan nutrisi yang harusnya diperlukan untuk pengembangan kognitif sehingga terjadi stunting gitu. Dan stunting itu juga uh, berpengaruh ketika nanti anak itu tumbuh kembang dewasa dan menempuh pendidikan secara formal. Gitu kalau dari aku. mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ngasih pendapat yang lain nggak? Mau menyangkal Mbak Tita atau mungkin mau mendukung argumennya, boleh banget nih. Mungkin bisa juga karena kesadaran sendiri ya, kayak menjaga kebersihan, terus kayak sanitasi sanitasi di rumah mungkin juga belum memadai kalau misal di pelosok-pelosok. Kan tadi juga dibilang untuk fasilitas kesehatan jauh, itu juga memungkinkan juga sanitasinya juga belum sebagus di wilayah-wilayah yang udah terjamin lah. Terus juga itu tadi sih bener yang dibilang sama temen-temen. Terus juga pola asuh yang kayak gimana juga mungkin mereka sendiri juga bingung mau belajar dari mana. Itu sih Mbak. Nah, tadi yang dibilang Mbak Tika juga benar-benar terjadi di kehidupan nyata ya. Jadi memang terjadi kesenjangan di berbagai daerah terkait itu gitu. Nah, tapi menurut kalian apa sih peran guru atau kader posyandu dan tenaga kesehatan mengenai isu stunting ini? Di daerah kalian deh misalnya udah ada yang edukasi belum terkait hal tersebut? Aku nambahin Biasanya ya, kalau Mbak. di puskesmas udah ada sih kayak penyuluhan kepada ibu-ibu gitu. Posyandu biasanya juga ada untuk yang di posyandu biasanya ke anak-anak juga ke ibu-ibunya juga biasanya ada penyuluhan. Cuma ya balik lagi penyuluhan itu belum tentu datangnya kapan, terus juga belum tentu dari segi SDM-nya langsung bisa terserap ilmunya. Itu lagi balik lagi menjadi ibu itu juga butuh banyak belajar juga kesadaran dari ibu itu sih juga butuh banget. Betul. Tadi kayaknya Mbak Ines mau ngomong deh. Gimana Mbak Ines? Kalau dari pengalamanku waktu KKN ya di Posyandu waktu itu di Kabupaten Klaten itu benar-benar Posyandunya tuh benar-benar menggerakkan banget masalah stunting. Nah jadi di Posyandu itu tuh nggak cuma ngajarin secara teori aja kayak harus A B C enggak, tapi benar-benar diajarin ini makanan yang bagus ini dikasih juga mereka kayak telur telur tuh kayak setiap bulan atau setiap minggu gitu tuh dikasih khusus ibu hamil. Terus susu juga itu tuh dikasih. Jadi tuh kayak Posyandunya tuh benar-benar berperan penting gitu loh dalam pengetahuannya ibu hamil di sana biar gak cuma tahu
teori-teorinya aja, tapi prakteknya gimana, harus makan apa, terus MPASI cara buatnya gimana, tuh selalu diajarin itu antara sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu tuh selalu ada dari Hmm. posyandu. Jadi menarik banget ya. Jadi ada posyandu yang emang dia aktif, tapi ada juga posyandu yang nggak aktif gitu ya. Kalau dari yang aku Iya. tangkap. Jadi emang balik lagi terkait isu yang tadi gitu. Jadi memang ini semua tuh tergantung oleh sistem yang ada di atasnya. Apakah dia mau menjadikan itu sesuatu yang aktif, menggiatkan atau enggak gitu loh. Jadi benar-benar ya balik lagi tadi ke isu kontemporer yang kita pelajari tadi ya, bahwa sistem itu memegang peranan besar dalam mencegah permasalahan yang bisa menimbulkan THAG tadi. Nah, kalau dari masalah ekonomi nih, jadi stunting itu kan banyak ya background permasalahannya gitu. Makanya kita angkat ini dari isu ketahanan nasional. Kalau dari ketimpangan ekonomi nih, Mas Hisham. Iya, dari ketimpangan ekonomi sendiri, kita kan tahu ya kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan gizi itu nggak bisa kita bilang murah. Nggak semua orang tuh bisa mendapatkan telur, susu, daging, ataupun sayur mayur dengan mudah begitu ya. Semuanya itu kan perlu biaya. Nah, tapi gimana sih kalau keluarga itu cuma hidup dari 20.000, 30.000 per hari? Maksudnya kan makan nasi dan garam mungkin juga bersyukur gitu. Masih masih sangat jauh dari kata bergizi. Nah, di sini kayaknya ketimpangan ekonomi itu menjadi salah satu akar masalah dari stunting ya. Nah, kalau kita lihat-lihat, berarti stunting ini apakah memang sebuah wajah dari kemiskinan yang sistemik? Kalau kita obrolin sekarang kan mungkin orang-orang bilang kemiskinan struktural gitu ya. Nah, teman-teman punya pendapat nggak tentang ini? Kalau menurut aku sih, kalau untuk stunting ini apakah dia merupakan wajah dari kemiskinan sistemik sih? Iya ya, karena menurut aku tuh untuk stunting ini tuh dia bukan hanya masalah individu, tetapi dia ada masalah di atas-atasnya yang mungkin perlu diatasi, sistem di atasnya yang perlu diatasi gitu. Jadi seperti adanya keterbatasan ekonomi dan mungkin dari orang tuanya yang memiliki akses pendidikan yang mungkin tidak tinggi sehingga mereka kan tidak memiliki akses apa ya ilmu terkait dengan gizi yang baik gitu sehingga itu menyebabkan anak-anaknya ini akan lahir stunting gitu. Jadi menurut aku lebih banyak anak yang lahir dan tumbuh dari keluarga miskin itu yang akan sering menghadapi adanya eh, fenomena stunting ini atau kekurangan gizi ini gitu. Iya, Kak, aku setuju banget sama Mbak Isna. Karena ya dengan lahir dari keluarga yang miskin gitu, punya risiko yang lebih tinggi untuk mengalami stunting. Tadi dikatakan banyak sekali sistem-sistem di atasnya yang berbicara begitu ya ketika kita membahas tentang stunting. Tadi kita udah bilang bagaimana sih akses pendidikan, bagaimana akses layanan kesehatan ke masyarakat itu pasti sangat mempengaruhi sih untuk anak-anak ini mengalami stunting gitu. Nah, dengan kondisi ekonomi yang mungkin kurang, kira-kira teman-teman punya nggak sih pengalaman atau kisah gitu gimana cara mereka yang masih kekurangan ekonomi dalam menentukan pilihan gizinya gitu, dalam memprioritaskan gizi untuk anak-anaknya begitu. Ini aku boleh ikut diskusi nggak sih? Boleh ya? Boleh dong. Boleh dong, Agak Mbak ngaro Hasna. ya, mohon maaf nih. Tapi ini kebetulan banget karena kemarin aku dapat tugas resum ini nih. Jadi kemiskinan dan stunting itu tuh benar-benar berterkaitan ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri menurut BPS itu kemiskinan ditentukan oleh angka garis kemiskinan Indonesia. Jadi kita punya parameter itu. Kalau keluarga yang memiliki angka garis kemiskinan Indonesia di bawah berapa udah ditentukan nilainya ya, itu dianggap sebagai masyarakat miskin. Dan angka garis kemiskinan Indonesia itu ditentukan dari dua, garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Jadi berapa yang kamu spend sehari untuk makanan dan non makanan digabung kalau di bawah nilai X misalkan itu dianggap miskin. Jadi apa? Aksesibilitas ke makanan itu merupakan sebuah privilege. Gak semua punya akses ke makanan yang baik mungkin seperti kita di sini kayak gitu loh. Dan di tahun 2024 sendiri angkanya udah mencapai 615.000. Itu merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi bisa kita bayangkan ya bahwa ternyata harga bahan pokok, harga bahan kebutuhan primer itu makin tahun itu makin naik kayak gitu. Dan mungkin orang-orang yang memiliki angka garis kemiskinan di bawah standar itu nggak punya pilihan terkait gizi gitu loh. Kalau mungkin teman-teman punya TikTok ya, mungkin pernah lihat di FYP kalau banyak ibu-ibu tuh mungkin nggak bisa ngasih anaknya sufor, padahal asinya nggak keluar, terus harus memberikan susu kental manis kayak gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang nggak bergizi ya gitu ya, untuk apalagi untuk anak bayi gitu. Tapi mau gimana lagi mereka nggak punya pilihan kayak gitu. Nah itu adalah sebuah garis besar permasalahan. Jadi nggak semua orang punya akses ke sana dan ini merupakan
apa ya, masa kita mau nyalahin ibu itu gitu kan, nggak juga, kita nggak Hmm. tahu keadaan di sana seperti apa. Jadi memang permasalahan stunting dan kemiskinan itu merupakan lingkaran setan kalau aku bilang. Jadi kayak ini mempengaruhi itu mempengaruhi ini gitu. Nanti anak stunting menghasilkan anak yang kognitifnya kurang. Nah, jadi kayak itu masalah yang sustainable. Padahal kita nggak mau menginginkan sustainable di bidang permasalahan itu gitu sih teman-teman. Pelik emang. Setuju banget aku sama Mbak saya. Ini suatu permasalahan yang pelik gitu ya. Kita nggak bisa memukul rata bagaimana kondisi setiap individu yang memiliki keluarga, memiliki anak yang mengalami stunting begitu ya. Karena ya memang beberapa banyak di antara mereka itu yang memang tidak punya pilihan gitu. Jadi dikasih apapun ya hanya bisanya itu bagaimana lagi gitu. Terus tapi ngomong-ngomong tentang pilihan nih, kita kan juga dengar-dengar lah fenomena ini sangat apa ya menguras menguras emosi gitu. Bisa jadi ada yang punya pilihan untuk membeli misalkan telur atau sayur gitu. Tapi kemudian uang itu digunakan dibandingkan untuk keluarganya digunakan untuk judi online atau pinjaman online yang untuk bukan memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya, tapi untuk gaya-gayaan, gaya hidup dan hedon sebagainya gitu. Punya pendapat nggak teman-teman terkait ini? Mungkin menambah sedikit, Mas Hisham. Saya Ya pribadi Mas. setuju Mas Hisham. Kalau eh, saya pernah baca tuh kebanyakan yang terkena judul tuh malah orang-orang yang dari kalangan yang kurang mampu ya. Mungkin juga karena Iya. itu berhubungan dengan pendidikan, jadi karena pendidikannya dalam tanda kutip tidak terlalu tinggi, maka lebih gampang untuk dibohongi terkait hal seperti itu. Ini cerita di sekitar saya aja, Mas Hisham. Itu banyak anak-anak muda tuh yang istilahnya ketipu judol sampai merepotkan orang tuanya di mana sawah orang tuanya dijual seperti itu untuk membayar dari judol itu, jual barang-barang seperti itu. Ya itu menurut saya semakin menyengkram orang-orang ke dalam jurang kemiskinan di mana yang awalnya orang tuanya itu punya penghasilan walaupun nggak banyak melalui sawah, tapi karena judol jadi semakin turun lagi karena udah nggak punya sawah lagi harus nyewa dan akhirnya ya seperti itu. Itu juga akan merambat ke anaknya yang bayi seperti itu jadi gizinya kurang dan mungkin itu jangan menyebabkan stunting. Jadi seperti kata Mbak Kansa tadi menurut saya ini bukan satu masalah saja tapi sebenarnya multidimensi, saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu pendapat saya Mas Isyam. Iya, Mas. Setuju sih kalau ini adalah permasalahan yang multidimensi gitu ya, Mas. Nambahin Nah, dikit, ngomong, nambahin dikit. iya boleh-boleh. Jadi yang tadi dari puskesmas itu udah dikasih telur nih sama susu, Hmm. yang harusnya itu dimakan dan diminum untuk ibu hamil, tapi malah dimakan untuk satu keluarga satu telur. Jadi yang harusnya nutrisi itu Hmm. masuk ke ibu hamil malah dimakan satu keluarga, sedangkan ayahnya malah nggak memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya, malah ya itu kembali lagi uangnya buat judol dan lain-lain itu sebagainya. Dan itu nyata ya di Indonesia. Ya ngomong-ngomong terkait dengan masalah multidimensi tadi, tentu pemerintah punya apa ya namanya tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa uh, meratakan distribusi gizi ini ke antara desa dan kota begitu. Intinya pembangunan yang merata, kemudian distribusi pangan yang merata itu kan ada di tangan pemerintah. Tapi gimana sih realitanya begini? Apakah sudah efektif dan efisien apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah masih ada lubang lain yang harusnya kita bisa tambal begitu? Mungkin Mbak Kansah ada insight nggak terkait dengan lubang itu? Apakah uh, sistem kita itu sudah berjalan dengan baik begitu? Oke, jadi ngelanjut dari Mas Hisham tadi ya, bahwa di balik semua itu ternyata ada hantunya nih. Hantu itu dalam arti kayak ada bayang-bayang yang nggak kelihatan dari masalah stunting ini. Karena ini adalah sebuah isu struktural ya. Jadi sementara anak-anak di pelosok kekurangan gizi, bahkan di dekat kita aja lah, mungkin banyak yang belum tersentuh gitu. Malah sebagian pejabat justru korupsi dana bansos nih teman-teman. Jadi kan itu merupakan sebuah hal yang ironik gitu ya. Ada satu sisi ada kekurangan, satu sisi malah menikmati kelebihan yang nggak seharusnya gitu. Dana pengentasan stunting pun kalau nggak diawasi bisa jadi bencaan nih teman-teman. Itu ironik sih kalau menurut aku. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, sejauh mana sih korupsi memperburuk stunting di Indonesia? Mungkin dari Mbak Tika atau Ines atau Isna mau kasih pendapat? Mungkin aku coba kasih pendapat ya, yang terkait mungkin ada oknum ya bisa disebut, eh, yang bisa, yang harusnya tadi dananya bisa buat gizi, tapi eh,
terkait itu bisa aja bukan cuma gizi juga, kalau misal dana itu diselewengkan itu juga bisa untuk menghambat pembangunan infrastruktur dasar untuk kesehatan itu sendiri. Kayak tadi banyak, kalau misal anggaran itu yang seharusnya ada tapi ternyata dimanfaatkan oleh oknum tersebut untuk kepentingan pribadi atau yang lainnya, itu juga bisa bisa membuat akses akses layanan kesehatan yang harusnya tadi bisa terbangun jadi nggak jadi makin sulit. Terus mungkin distribusi pangan, distribusi gizinya itu juga terganggu karena dananya itu eh, disalahgunakan. Nah, itu juga jadi kayak apa ya? Jadi tidak merata gitu. Jadi antara jadi menghambat menghambat infrastruktur dan inilah apa, akses layanan kesehatannya itu jadi nggak nggak bisa tersalurkan dengan baik. Betul. Jadi Mungkin itu sih. yes, aku setuju juga sama argumen dari Mbak Tika tadi ya. Argumen kayak debat kita. Aku setuju sama kata-kata dari Mbak Tika tadi bahwa emang gak cuman pencegahan stunting aja ya dari sisi bansosnya aja yang harus kita perhatikan. Tapi memang yang lain-lain juga ikut terefek gitu. Misalkan kayak kita kan dari instansi PU ya. Dan untuk Akta Cita Presiden mengenai ketahanan pangan pun kita juga sangat berperan besar gitu instansi kita. Yaitu dengan pengadaan air kayak gitu. Ini kan teman-teman dari SDA ya. Jadi makanya kita memiliki program-program yang sangat berkaitan dengan ketahanan pangan tersebut gitu. Tadi kayaknya Mbak Ines mau ngomong deh. Ayo Mbak Ines, keluarkan suaramu. Jadi itu sebenarnya dana tuh dari atas pasti ada ya buat penanganan stunting itu sendiri. Tapi karena adanya oknum jadi kayak dananya tuh kepotong-potong nih. Jadi sampai bawah sampai kita tuh cuma dapat sisa-sisaannya doang. Bahkan cuman formalitas doang juga bisa ya. Itu karena oknum ya kembali lagi. Jadi gitu ya. Betul, karena menurut data internasional pun Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat korupsi tinggi. Tadi kan bahkan sebelum latsar ini ya kita udah melalui MOC, kita udah melalui PADI tentang korupsi, bahwa Indonesia itu masih memiliki indeks korupsi yang masih lumayan memprihatinkan gitu. Jadi memang ini adalah sebuah permasalahan yang sangat mengerucut gitu ya, bahwa itulah pentingnya kita harus menjadi pribadi yang berintegritas untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang merugikan pihak lain yang nggak salah apa-apa kayak gitu. Karena kasihan ya, maksudnya kayak kesenjangan itu tuh sangat menyakitkan teman-teman. Jadi sebaiknya memang kita menjauhi hal-hal yang nggak pasti seperti itu. Nah, menurut kalian nih, apa yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai ini? Mungkin dari Mbak Tita atau Isna atau Mas Nowo boleh banget loh. Oke, Mbak Tita. Oh, Present berarti tadi. pertama. Ya, sebenarnya untuk stunting itu pemerintah itu udah ada 3 program utama. Yang untuk stunting itu yaitu program BLT, terus ada program Keluarga Harapan, sama ada program Kartu Sembako. Nah, ketiganya ini tuh di bawah Kementerian Sosial sebagai pelaksana utamanya ya, tapi secara penerapan dan distribusinya itu melibatkan beberapa kementerian lain, yaitu lintas sektor seperti Kementerian Keuangan, terus ada Kementerian Perdagangan dan semacamnya. Nah, ini karena lintas sektor tersebut itu jadi lebih banyak celahnya untuk dikorupsi seperti itu. Jadi untuk mencegahnya sih sebenarnya harus ada integritas dari masing-masing eh, ASN yang terlibat dalam pendistribusian program-program tersebut ya. Kemudian untuk secara penerapannya mungkin bisa dilakukan penguatan data dan verifikasi penerima yang lebih tepat sasaran, terutama di data melalui NIK, lalu dibantu oleh perangkat pemerintah desa dan daerah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut itu tepat sasaran. Kemudian karena kita ada di era globalisasi dan digitalisasi, mungkin ini penyaluran bantuan tersebut itu bisa dilaksanakan melalui aplikasi tracking yang transparan sehingga publik tuh juga bisa melihat apakah dananya itu tersalurkan atau tidak seperti itu. Tapi kalau bagian ini tuh mungkin terhambatnya karena kita negara kepulauan dan pelosok itu masih kurang akses internet itu jadi lumayan susah sih untuk yang digitalisasi ini. Kemudian itu yang selanjutnya mungkin bisa dilakukan audit rutin oleh BPK. Jadi BPK bisa melakukan pengawasan bahwa penyaluran bantuan-bantuan tersebut, PLT dan kartu sembako itu benar-benar tepat sasaran begitu. Jadi memang untuk memberantas korupsi dalam kasus stunting ini itu dibutuhkan koordinasi lintas sektor antara berbagai kementerian dan berbagai lembaga dan badan-badan di negara Indonesia ini agar bisa mengurangi korupsi dan juga menyalurkan bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat sehingga tepat sasaran gitu sih.
Oke, tadi benar-benar pendapat yang oke banget dari Mbak Tita ya, bahwa hal itu bisa diputus, rantai itu bisa diputus dengan hal-hal seperti tadi yang udah Mbak Tita bilang kayak gitu. Dan mungkin kita udah berbicara cukup banyak ya, kita udah bicara cukup lama. Mungkin kita langsung uh, kesimpulan aja kali ya dari podcast yang udah kita laksanakan siang ini gitu. Jadi mungkin yang nonton agak bingung apa sih hubungannya stunting dengan isu yang kita bahas tadi selama kelas gitu ya. Ternyata stunting itu sangat memiliki keterkaitan dengan isu strategi saat ini dan juga utamanya untuk bela negara dan ketahanan nasional. Karena stunting itu mengganggu beberapa aspek ketahanan nasional yang meliputi ketahanan SDM dan daya saing bangsa karena anak stunting berisiko memiliki IQ lebih rendah, kesulitan belajar dan produktivitas rendah, lalu ketahanan ekonomi, tingginya angka stunting meningkatkan beban biaya kesehatan dan program sosial negara, serta produktivitas ekonomi akan rendah, menurunkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian dari sisi ketahanan sosial budaya, berisiko memicu masalah sosial akibat ketimpangan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir, ketahanan pertahanan dan keamanan. SDM yang lemah tentunya secara fisik dan mental memengaruhi kesiapan bela negara dan mengurangi kualitas rekrutmen TNI Polri dan tenaga di sektor strategis seperti itu. Apalagi kita lihat bahwa alasan-alasan di balik stunting itu sangat struktural ya teman-teman ya. Kita bicara stunting, tapi yang kita bicarakan nggak hanya stunting, banyak di balik itu. Oke, Mas Ica mungkin ada yang mau ditambahin nggak dari isu yang kita Iya, omongin? ternyata masih banyak ya tantangan yang harus kita hadapi. Kita punya eh, dari stunting aja, kita bisa nemuin banyak lagi masalah-masalah yang lainnya dari pendidikan, kesehatan masyarakat, ketimbangan sosial, dan bahkan sampai korupsi gitu. Semuanya jadi faktor eh, stunting ini gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman semuanya, kita mulai edukasi teman, keluarga, teman-teman yang dekat dengan kita, apalagi eh, keluarga-keluarga yang baru begitu, baik sisi ibu maupun sisi ayah, bagaimana cara memprioritaskan gizi kesehatan anaknya begitu. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa dukung program-program gizi dari Posyandu dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir kawal dana publik di desa-desa kita, di kehidupan kita begitu. Jangan sampai kita tutup mata kalau kita lihat adanya korupsi yang sangat-sangat merugikan kita. Kira-kira gitu Mbak Hansa. Oke, nice. Jadi mungkin dari kita segitu aja ya podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, kami dari kelompok B3 pamit undur diri. Bye.